Ya, tim SAR gabungan berhasil menemukan 5 kantong jenazah korban longsor Cisarua pada hari ini. Sehingga total dari hari pertama hingga hari ke-7 pencarian korban, tim berhasil menemukan sebanyak 60 kantong jenazah. Sebanyak 17 eskavator diturunkan untuk membantu proses pencarian korban. Pencarian korban diharapkan dapat berjalan lebih maksimal karena sebelumnya sempat dihentikan akibat terkendala cuaca. Sehingga hari ini kita alhamdulillah ada 5 body bag yang bisa kita temukan dan kita serahkan kepada teman-teman DVI. Saya akan sampaikan bahwa sampai dengan hari ke-7 ini jumlah korban yang telah kita evakuasi sejumlah kami telah mendapatkan 9 body bag yang telah diserahkan kepada sejumlah 60 body bag. Jadi hari ini telah ditemukan 5 body bag, sehingga total warga atau yang masih harus kita cari dari laporan awal jumlah 20 orang. Dan untuk mengetahui update terkini hari ke-7 pencarian korban, kami telah terhubung dengan jurnalis iNews Naura Syafiqah di Desa Pasir Langu, Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Selamat malam Naura, bagaimana jalannya proses pencarian hari ini? Ada kendalakah? Ya, selamat malam Reni dan pemirsa. Di hari ke-7 pencarian korban bencana longsor di Desa Pasir Langu, Kabupaten Bandung Barat ini berjalan dengan lancar. Berbanding terbalik dengan di hari kemarin, kalau misalnya kemarin ini cuaca buruk, hujan intensitas tinggi, namun di hari ini cuaca cerah sehingga untuk pencarian korban berjalan dengan lancar dan membuahkan hasil di mana sebanyak 5 kantong jenazah menambah untuk total kantong jenazah di hari ke-7. Jadi kalau misalnya kita lihat dari hari pertama hingga di hari ke-7 ada 60 kantong jenazah yang sudah berhasil dievakuasi, 44 diantaranya berhasil diidentifikasi dan juga sudah diserahkan kepada keluarga. Dan memang untuk metode pencarian dari operasi SAR yang dilaksanakan di bencana longsor ini memang menerapkan adanya unsur darat dan juga unsur udara, di mana unsur udara ini dibantu dengan adanya 22 drone dan juga 5 pesawat heli untuk memantau secara langsung bagaimana ataupun menitikan lokasi-lokasi, karena memang di sini work site dibagi ke beberapa zona yang berbeda, yaitu ada zona A1, A2, A3, C1, C2 dan hingga ke zona B. Dan memang di hari ini untuk jenazah banyak sekali yang ditemukan di zona A2 dan juga A3, sehingga tadi kami juga sempat melihat secara langsung bagaimana proses evakuasi di zona A2 yang memang lokasinya agak sedikit lebih jauh di atas karena memang dekat dengan titik longsor ataupun mahkota longsor yang berada di atas. Dan memang untuk bantuan ini sudah dikerahkan, yaitu baik dari eskavator berjumlah 17, kemudian juga dari tim SAR gabungan. Hari ini 3.000 tim SAR gabungan turun mencari langsung korban yang ada dan sekiranya masih tertimbun di dalam tanah. Dan juga berkaitan dengan pengungsi yang saat ini memang masih mengungsi di posko pengungsian utama di Balai Desa. Ini dari Bupati Bandung Barat sudah merencanakan untuk relokasi, di mana relokasi ini akan dilaksanakan secara berproses dan juga bertahap, dibantu dari Badan Geologi yang nanti akan memetakan lahan mana yang sekiranya aman untuk ditinggali bagi para pengungsi. Tidak hanya dari relokasi, juga ada yang namanya zonasi kepada tiap para pengungsi yang sekiranya mereka yang tinggal di zona hijau atau zona kuning ini sudah diperkenankan dan disarankan untuk bisa kembali ke rumahnya masing-masing. Namun bagi mereka yang masih berada di zona merah, rumahnya disarankan untuk tetap tinggal di pengungsian sampai batas waktu yang belum bisa dipastikan. Yang penting mereka aman berada di pengungsian. Dan juga terkait dengan bantuan logistik, ini sudah diterima dan juga sudah tepat sasaran bagi para pengungsi yang ada di pengungsian. Sementara itu Reni, kembali ke studio. Terima kasih atas laporan Anda dari Cisarua, Bandung Barat, Jawa Barat. Selamat malam dan selamat bertugas kembali. Ya, kita ke informasi lain pemirsa. Mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi. Yakut diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi kuota haji yang menjadikannya tersangka.
Yakut terlihat selesai menjalani pemeriksaan sekira pukul 17.38 WIB. Artinya Yakut menjalani pemeriksaan lebih dari 4 jam setelah tiba pada pukul 13.17 WIB. Selesai pemeriksaan, Yakut mengaku sudah menjawab sejumlah pertanyaan yang disampaikan oleh penyidik. Diketahui KPK mengumumkan Yakut sebagai tersangka kasus dugaan korupsi kuota haji pada 9 Januari 2026. Yakut ditetapkan sebagai tersangka bersama ex-staf susnya Isa Abdul Aziz alias Gus Alex. Saya dipanggil kembali sambil jalan ya? Iya, sambil jalan aja. Ya, ayo. Untuk memberikan kesaksian atas saudara Iswah, gitu ya. Itu aja. Terkait kerugian negara ditanya dulu. Ya, sebelum tahu, ya. Saya mohon izin ya. Saya mohon izin lewat ya, Mas. Mohon izin ya, mohon izin ya. Mohon izin, Mas. Mohon izin. Kemudian terkait dengan perkara haji, sepekan ini juga kami KPK bersama BPK fokus melakukan pemeriksaan khususnya untuk materi penghitungan kerugian keuangan negara. Termasuk hari ini KPK bersama BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap saudara YCQ dengan materi yang memang masih fokus untuk penghitungan kerugian keuangan negara, sehingga pemeriksaan full dilakukan oleh kawan-kawan dari BPK. Dan pemeriksaan hari ini tentu untuk melengkapi, mendukung proses penyidikan dalam dugaan tindak pidana korupsi berkaitan dengan kuota haji yang penyelenggaraannya tahun 2023-2024. Ya, Presiden ke-7 Joko Widodo menanggapi santai soal kasus dugaan korupsi dana haji yang menerpa mantan Menteri Agama Yakut Kholil Qomas. Meskipun namanya disebut-sebut dalam pemeriksaan saksi, Jokowi menegaskan tidak pernah memberikan perintah kepada menteri atau anak buahnya untuk melakukan tindak pidana korupsi. Jokowi menyatakan namanya kerap dikaitkan setiap kali ada kasus yang melibatkan menteri atau mantan menteri yang pernah menjabat di era pemerintahannya. Meski demikian, Jokowi menegaskan tidak ada perintah presiden kepada jajaran kabinet untuk melakukan praktik korupsi. Ya, di setiap kasus pasti mengaitkan dengan nama saya, karena apapun program kerja-kerja menteri pasti dari kebijakan presiden, pasti dari arahan presiden, dan juga dari perintah-perintah presiden. Tetapi tidak ada yang namanya perintah, tidak ada yang namanya arahan untuk korupsi, nggak ada. Artinya nggak heran ya Pak, misal ada yang... Ya memang itu kebijakan dari presiden. Memang itu arahan dari presiden. Sementara itu, Komisi Pemberantasan Korupsi terus melakukan penyidikan kasus dugaan korupsi terkait penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji di Kementerian Agama tahun 2023 hingga 2024. Dalam proses penyidikan tersebut, mantan Menteri Agama Yakut Kholil Qomas dipanggil KPK untuk dimintai keterangan dalam kapasitasnya sebagai saksi. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan.